wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam rumah tangga kita pasti menginginkan pasangan yang terbaik. Tapi itu tidak dialami oleh narasumber kita bernama Ibu Sita yang alhamdulillah saat ini sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ibu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sita sudah datang ke Tawakal dan mau bercerita nanti apa yang dialami dari kehidupan rumah tangga Ibu Sita. Ibu Sita tetap yang kuat ya. Iya, Sudah ya. Dan pemirsa, selain Ibu Sita sudah ada di studio juga Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat alhamdulillah. Pak Ustadz sehat kan ya? Sehat. Ibu Sita sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa serta Pak Ustadz, nih kita langsung aja dengarkan cerita dari Ibu Sita. Ibu Sita ada masalah apa dengan kehidupan rumah tangga Ibu Sita? Masalah saya itu dari suami kedua. Suami kedua. Oke. Dari suami pertama, saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Juga dia itu suka selingkuh. Di pernikahan pertama, saya mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak. 1 putra, 1 putri. Oke. Nah, di hamil saya yang pertama, suami saya itu memang udah ada kelihatan Ada gelagatnya gelagatnya bermain. Cuma saya nggak melihat secara langsung, jadi saya ya udahlah nggak. Cuma dengar-dengar pedulikan. aja Cuma gitu. dengar aja. Nah, di hamil yang kedua itu saya benar-benar melihat langsung, melihat dia boncengin perempuan lain. Terus sampai saya juga waktu itu kan ngelihat handphonenya Mas ya, sampai saya lihat itu, sampai saya catat nomornya dan saya telepon juga. Dan emang mengakui sampai si saya wanita datangin itu ke rumah mengakui. orang itu juga. Sampai saya datangin, ya dia memang bilang, ya si ini nih gitu, ceritalah dia sama saya. Akhirnya ya udah saya pulang, saya tanya, malah akhirnya saya yang disalahin. Apa kata suami? Iya, dia bilang itu fitnah lah. Dia bilang pokoknya untuk supaya dia membela diri, ya ujung-ujungnya KDRT. Saya KDRT. dipukulin, iya. Oke. Pak Ustadz, tadi juga sebelumnya kasus-kasus sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini Pak Ustadz. Tertangkap basah, tidak mengakui, justru malah melakukan kekerasan. Kan nggak ada salahnya ya Pak Ustadz ketika dia, oke, saya mengakui. Itu apa yang dia lakukan itu salah, dia sudah berselingkuh. Tidak, tanpa harus pakai kekerasan kan Pak Ustadz? Ya, Seperti itu. Betul. Ya Mas Farid, begini, ini memang saya kira memang kasusnya mungkin tidak hanya Bu Sita, para pemirsa. Mungkin ini adalah satu dari puluhan saudara kita yang dari Bu Sita, di mana sang suami ini melakukan tindak kekerasan kepada istri. Apalagi ini persoalannya, mohon maaf, bahasanya dengan perempuan lain lah, gitu. Saya berkali-kali menyampaikan jangan kita menuduh orang dulu sebelum ada bukti. Tadi ternyata Ibu Sita sudah melihat sang suaminya sudah boncengan dan sudah diklarifikasi, katanya si perempuannya Mengiyakan. kan. Ya. Kemudian ternyata suaminya marah-marah. Nah, ada akhlak. Jangan hanya kita bicara boleh dan nggak boleh. Ya. Kalau semua ngomongnya boleh, itu orang nggak punya adab. Orang kalau fakih, ini dalam fikih, ngerti fikih, tapi nggak ngerti adab, dia nanti ini jadi fasik, suka pokoknya karena boleh. Contoh itu tadi, kan boleh laki-laki misalnya kawin lagi, ada urusannya dengan Anda. Tidak begitu. Contohnya lah, misalnya Rasulullah SAW, beliau tuh istrinya banyak, tapi semuanya kan tahu.
Nah ini misalnya ngumpet-ngumpet, ini kan bukan adab yang baik, ya kan? Kemudian diklarifikasi, mungkin kalau bahasanya bagus Ibu Sita menanya, kan nggak bermanfaat. Ya kan? Kalau itu misalnya baik. Nah, memang di antara ciri orang itu melakukan keburukan atau maksiat, itu kalau dia malu dilihat orang. Ya. Itu cirinya. Ini tadi ditanyain, marah-marah itu malu. Padahal dia sudah punya bukti kan, si perempuannya sudah ditanyain, iya, gitu kan, ini enggak. Nah ini tanda-tanda orang melakukan kemaksiatan. Baik, terima kasih Pak Ustadz keterangannya gini. Ibu Sita, saya juga mau nanya ke Ibu Sita. Setelah dia marah-marah melakukan KDRT, Ibu Sita memutuskan pisah sama suaminya yang pertama. Karena saya udah gak kuat lagi Mas. Saya udah gak kuat lagi, akhirnya saya minta cerai. Saya sendiri kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun. Anak-anak ikut saya, karena saya lebih baik saya berpisah sama suami daripada sama anak saya. Akhirnya saya menikah ini, saya pikir ya namanya orang baru kenal ya pasti baik banget. Jadi saya maulah menikah lagi dengan tujuan bisa menjadi imam buat saya, buat anak saya, melindungi saya. Tapi kenyataannya dia lebih buruk dari suami saya yang pertama, Mas Farid. Bisa ceritakan kenapa dia bisa lebih buruk? Kalau suami saya yang pertama itu dia cuma Selingkuh. selingkuh. Makanya dia selain selingkuh dia juga mabuk-mabukan, judi juga. Iya, selain selingkuh juga. Dan yang parahnya lagi, dia nggak cari nafkah. Yang ada dia suka ngambilin uang saya. Dia nggak peduli sama anak dan istrinya. Mas udah pulang? Loh, itu kan uang tabungan aku, Mas. Berisik. Gua butuh uang ini buat gua senang-senang. Kenapa? Nggak suka loh. Astaga, Mas. Mas pasti mau buat mabuk-mabukan lagi ya, Mas? Itu kan tabungan anak-anak sekolah, Mas. Istri nggak tahu diri. Istri nggak tahu diri. Ibu! Ya Allah, ya. Jangan kayak gitu sama ibu ya. Diam lo. Pemirsa, coba lihat nih. Kewajiban mencari nafkah itu suami, bukan istri. Ini ada seorang laki-laki yang dia sudah menikahi, mohon maaf nih, menikmatin secara lahir maupun batin, plus mengambil hartanya. Padahal kan begini, kalau kita merujuk pada Quran, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu mahar. Mahar. Berarti mahar itu miliknya perempuan. Laki-laki nggak boleh. Fa in tibna lakum, kalau perempuan istri itu ikhlas, seneng, baru boleh dimakan. Kalau seneng, lah ini mahar. Apalagi tadi sudah menikahi nggak mau memberi nafkah, malah ngambil duit untuk mabuk-mabukan. Alhamdulillah. Pemirsa, ini bukan orang yang beradab. Saya kira ini harus kita bantu. Di masyarakat kita manapun kalau ada orang begini, ayo kita bantu selesaikan, kita nasihati. Jangan ada korban-korban berikutnya, Ibu Sita. Ibu, kalau suami itu nggak bekerja, Cuma serabutan aja Pak Ustadz. Kalau misalnya ada pekerjaan, dia kerja. Tapi kalau emang enggak, ya udah dia ngambil uang saya buat kayak gitu. tadi hukumnya yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Ini sebaliknya, sudah disiksa KDRT, mabuk uang. Terus ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini karena ceritanya banyak. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW.
Beliau mengatakan, ya Rasul, saya ingin bersedekah. Saya punya uang. Saya ingin bersedekah kepada suami dan anak saya, karena suami dan anak saya ini miskin. Gitu. Nah, ini artinya apa, pemirsa? Bisa jadi seorang istri lebih mampu mencari nafkah daripada suami. Kan gitu. Nah, izin kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, ya sedekahlah kepada orang yang paling dekat. Dan itu lebih afdol. Posisinya kalau seorang istri memberikan sedekah kepada sedekah nih. Tapi kalau suami itu bukan sedekah ke istri. Itu kewajiban. Sedekah kan boleh, sunnah. Istri punya uang, suaminya minta, dikasih. Luar biasa mulia. Wong dia nggak berhak, nggak layak seharusnya dia ngasih, tapi ini kemuliaan bagi Ibu Sita. Ibu Sita ini agar dia ngasih. Nah, ini sebuah poin besar. Tapi nyatanya oleh Allah masih diuji supaya ternyata suaminya masih kasar, masih galak. Bersabarlah. Ini pelajaran kita, pemirsa. Kalau mungkin banyak masyarakat di luar sana, ibunya kerja, suaminya nganggur, alangkah mulianya engkau wahai para istri. Iya. Padahal itu kewajiban para suami. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Gak boleh seperti itu tuh, gak boleh. Dan alangkah tidak bersyukurnya suami Betul. mendapati istri sudah bisa bekerja, tapi justru malah memanfaatkan ya rasanya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sabar ya Bu kita. Nanti diganti oleh Allah. Insya Allah. Sampai sekarang belum dapat pekerjaan tetap suami pada saat itu ya maksudnya? Iya, belum. Belum dapat itu. Oke, kemudian Ibu Sita pernah ngomong baik-baik nggak sih sama suami, nanya kenapa nggak mau bekerja lebih giat lagi, kenapa kok justru malah ngambil uang? Ada komunikasi lah di situ. Iya. Udah pernah ngomong. Saya udah ngomong, pernah ya ngomong secara baik-baik. Kalau selesai makan saya ajak ngomong kayak gitu. Tapi dia malah marah sama saya, Mas. Malah marah, pokoknya udah nggak karu-karuan sampai anak saya yang pertama dari suami saya yang pertama nggak sanggup mungkin ngelihat saya berantem terus gitu ya. Terus sekarang dia pergi, Mas. Pergi, jadi saya di rumah tinggal sama Sama anak yang saya yang perempuan. perempuan sama suami saya itu aja. Sehari-hari suami yang baru ini ibadahnya gimana? Bu? Iya, enggak. Jangankan mau ngimamin saya buat dirinya sendiri aja, enggak. Keimanan suami ini Iya. Pak Ustadz nih enggak Ya. Ini sempurna. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini satu pelajaran lagi bagi kita semuanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini cara kita pengen mencari jodoh, pengen mencari pasangan hidup. Ini sebagai pelajaran, ternyata penting loh mencari kholfiyah. Kholfiyah itu basicnya apa, dasarnya apa, orang ini siapa sih, gitu. Karena kita mau jadikan imam, kita mau jadikan pemimpin kita, jangan sampai kita sembarangan. Ini pelajaran kita apa? Carilah orang kalau baik, ketemunya orang baik. Orang jahat, ketemunya orang jahat. Maksudnya apa? Nah, kita ini berusaha menjadi baik. Maka carilah orang yang baik juga. Gitu. Bertemanlah kepada orang-orang yang baik. Mencarilah pasangan orang yang baik. Maka kalau nanti kita ingin dapat jodoh atau mencari jodoh untuk anak-anak kita, ayo ditanya dulu dah. Kira-kira ini orang ini basicnya apa sih? Ya bahasa kasarnya kerjanya apa? Akhlaknya kayak apa? Kalau panduan dari Rasulullah SAW, fahfad bidatid dari agama. Nah, ibu kan menikah sama suami yang baru ini kan ibu bawa anak dua ya. Iya. Satu tadi cerita udah kabur karena dia nggak suka banget sama bapaknya seperti itu. Terus kemudian perlakuan dia sama anak ibu dan yang suami sebelumnya adil nggak sih? Iya, kalau maaf, jangan sama anak tiri ya, anak dari suami saya pertama sama anak kandungnya aja sama aja kayak gitu. Sama anak kandungnya juga dia Ya, begitu. enggak, pokoknya udah nggak peduli lagi. Jadi apalagi kalau dia kalah judi, Mas. Mm-mm. Kalau dia kalah judi itu pulang-pulang marah. Yang ada apa-apa suka diberantakin sampai mukul. Dan yang paling inti dari yang paling nyakitin ini, Mas. Iya, dia berbuat sangat saya, Mas.
Bu? Berkosa anak saya perempuan. Ibu Sita, Dia mukulin saya, Mas. Saya masih bisa tahan. Saya masih bisa berobat, Mas. Tapi kalau yang ini saya nggak bisa. Ibu sudah lapor polisi. Saya nggak berani, Mas. Kalau menurut saya juga harus lapor. Itu kejadian. Tapi dia ngancam saya sama anak saya, Mas. Nggak usah takut Bu, ada banyak. Anak saya nanti kalau mau dimatiin bagaimana, Mas? Ada banyak LSM bisa melindungi ibu, nanti coba kita bantu. Tapi gini Bu, saya kalau ibu berkenan, kalau nggak apa-apa juga. Boleh tahu nggak ceritanya kok kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kan saya kerja, Mas. Jadi anak saya kalau pulang sekolah di rumah cuma beres-beres rumah. Saya nggak tahu. Saya kerja pulang sore, kadang pulang malam. Kenapa saya pulang kok saya lihat anak saya di kamar nangis-nangis aja. Terus kan saya tanya, tadinya dia nggak ngaku. Terus saya paksa, terus kenapa akhirnya dia bilang. Terus pas saya tegur suami saya, dia malah lebih marah. Katanya kalau sampai ngadu, kalau sampai laporin. Di usia berapa anak ibu diperlakukan seperti itu? Kayak satu terus Satu? SMA. sudah lama. Sudah lama atau masih baru-baru ini kejadiannya? Iya belum begitu lama banget. Kalau bisa harus segera lapor polisi. Saya kira ini Bu. Jadi kalau kita mending hadis Rasulullah SAW, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang didolimi. Kita ini menolong dia karena dia zalim. Kita tolong. Caranya apa? Bertanggung jawab. Ya. Kalau kita biarkan, bisa jadi dia akan melakukan kepada orang-orang lain. Dan itu lebih parah. Kemaksiatan itu harus kita cegah. Kita stop. Mungkin anggaplah kita jadi korban, tapi kita harus menyetop agar orang ini berhenti berbuat maksiat. Kita nggak perlu takut, Bu. Kita masih punya Allah. Wala tayasu min rahillah. Tidak usah kita berputus asa berharap rahmatnya Allah. Ada ditolong oleh Allah. Setelah ibu tahu itu, ibu marah besar, apa yang ibu lakukan lagi pada suami ibu? Saya memang nggak ngelaporin ke polisi, tapi dia saya usir, Mas Farid. Saya usir, tapi setelah dia pergi bukannya ketenangan lagi yang saya terima. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang ke rumah saya. Saya pikir tamu biasa, nggak taunya kayak rentenir gitu. Dia nagih hutang, padahal kan saya nggak pernah berhutang. Sampai dia nagih maksa, Mas. Ternyata yang mengutang itu suami saya. Sampai akhirnya dia ngajak-ngajak ke rumah karena udah lama dia nggak bayar hutangnya. Dan motor satu-satunya punya saya buat kerja diambil, Mas. Iya. Sekarang saya mau kerja pakai apa? Kalau pakai ongkos udah repot, Mas. Oh, ini rumahnya Andi. Oke. Apa yang bisa diambil ya? Bro, ambil TV-nya. Ayo cepat. Astaga! Kalian ini siapa? Kok mau ambil barang saya? Saudari ini istrinya Pak Andi kan? Iya. Saya kasih tahu sama ibu ya. Pak Andi sampai detik ini, Bu, belum bayar utang sama saya. Utangnya banyak, Bu, sama saya, Bu. Udah, ambil, Pak. Cepet. Jangan. Ayo. Jangan, Mas. Jangan angkat TV saya, Mas. Aduh, Pak, begini. Pak, jangan bawa TV Lepasin. saya, Pak. Lepasin. Pak, Ini jangan apa-apaan TV sih? saya, Lepasin. Pak. Ini motor siapa nih? Itu motor anak saya, Pak. Oh, kebetulan kalau begitu. Pak, ambil, Pak. Ayo, Jangan, Pak. Jangan ambil motor anak saya, Pak. Itu Apa sih mau pergi apa? Bayar utangnya, bisa nggak? Hah? Saya nggak punya uang. Bukan. Pak, jangan bawa motor saya, Pak. TV saya, Pak. Ibu Sita sempat bercerita nggak sih sama keluarga? Saya cerita, Mas. Ya, tapi saya nggak cerita sepenuhnya yang sangat menyakitin saya karena saya juga nggak mau sampai orang tua saya mikirin saya. Jadi saya tanggung sendiri selama saya masih bisa, Mas. Saya nggak mau ibu bapak saya juga sedih karena hidup saya kayak gini, Mas. Ya,
Ya, Masya Allah. Saya nggak mau, saya nggak bisa ngebahagiain orang tua. Masa saya harus bikin orang tua saya mikirin saya juga, Pak Ustadz? Itu yang saya pikirin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini contoh yang Istighfar baik. ya. Istighfar. Tarik Ini nafas seorang dalam. anak yang baik. Istighfar. Beliau didolimin, nggak ada yang menolong. Masih ada orang tua, tapi nggak mau menyakitin orang tua. Ada sebuah hadis begini, Bu. Saya kagum sama itu, walaupun Iya. satu dolim. Ada seorang saya bertanya begini, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa sih amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Yang pertama Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Bakti sama orang tua. Gak menyakitin orang tua itu luar biasa. Karena di Quran wala taqullahuma jangan ngomong ya ini mau cerita yang kira-kira membuat orang tua sedih gak? Beliau tahan. Luar biasa. Insya Allah ibu dapat pahala dari situ. Nah, tetapi karena persoalan ini harus diselesaikan. Iya. Perlu cerita kepada pihak yang kira-kira bisa membantu. Ibu Sita, kondisi anak gimana sekarang? Terutama yang jadi korban sama yang pergi dari rumah itu. Anak saya yang perempuan cuma murung aja. Dia juga sekolahnya jadi udah malas-malasan. Saya juga kerja juga jadi gimana ya. Saya tetap harus banting tulang buat Iya, bayar utang buat suami saya. Jadi sekolahnya terbengkalai. Adiknya itu suka nanyain kakaknya kemana, abang kemana. Katanya gitu. Udah pernah cari kemana abang? Saya nyari ke teman-temannya udah Mas Farid, tapi saya belum ketemu. Anaknya masih sekolah ibu. Ya, nanti. Iya. Masih sekolah Kalau anaknya. pergi di rumah udah nggak sekolah. Dia Berarti- harusnya kerja, iya. Yang masih sekolah kan yang Udah. kelas 2. Begini Bu Sita, yang pertama diselesaikan dulu ya hukum deh. Nanti kalau sudah ini status hukumnya jelas, enak. Anak juga nanti fair. Sudah nggak usah dipikir. Nggak ada hubungannya. Karena kalau masih ini berhubungan, ini nggak bisa. Itu Bu. Nah, persoalan hutang Mas. Ibu kalau nggak mau bayar pun selesai Bu. Nggak apa-apa ya Yang kalau Ustadz ya? berhutang adalah Suaminya. Suami. Walaupun kan tadi apalagi jaminan motornya Sudah diambil. Iya. Ibu nanti misalnya nih ngadu ke pengadilan pun ibu menang. Saya nggak berhutang kok. Begitu. Dan saya nggak ngapain saya nanggung. Selesai. Motor itu nggak usah nanggung. Masalah pikiran. Nanti di akhirat bukan ibu yang punya hutang. Gitu Bu. Udah di stop. Ini orang didolimin. Bagaimana? Mohon maaf nih rentenir itu. Orang udah susah dipingin susah lagi. Ini dolimnya rentenir di situ. Minjemnya 1 juta, balikinya 2 juta. Kan nggak benar. Apalagi orang susah. Nah, ibu stop. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Makanya saya berharap anak saya Ya, bisa ketemu, bisa nanti insya bantuin Allah saya, ibu Pak kena Ustadz. hutangnya itu udah di stop. Mudah-mudahan anaknya balik. Udah anak. Pak Ustadz, Ibu Sita, ini alhamdulillah tim sudah bisa nemuin anaknya Pak Ustadz. Benar Mas Ini Farid. ada sedikit kejutan buat Ibu, kita datengin hari ini. Kami ada di sini. Iya, kita sudah bulan-bulan komunikasi, kita coba temuin, alhamdulillah sudah ketemu. Ibu siap ketemu sama anak Ibu? Saya udah kangen banget sama Sama. anak saya. Sudah siap? Udah mau jangan kabur lagi. Udah ada di tim aja. Ya Allah, Mami, aku Anaknya sempat nggak mau Pak kangen. Ustadz. Siapa namanya? Mas siapa? Mas Faro sini. Duduk sini. Duduk. Mas Faro di dekat sama saya. Duduk sini. Udah nggak apa-apa. Harul ya. Ya. Duduk dulu. Duduk yang. Mami kemana? Ya. Ya. Mas Farul apa kabar? Sehat? Sehat. Umur berapa Mas Farul? Masih sekolah? Ya. Udah lulus ya? SMA? Mas Farul ini ibu? Ya. Masih sayang sama ibu? Masih. Alhamdulillah. Cinta. Ayo Bismillah. Ayo. Kan kita udah ngomong tadi. Gak usah ngomong. Cinta aja. Iya, kemarin tim juga udah ngomongin kita niat baik jemput suatu kesini ketemu sama ibu. Alhamdulillah masih mau. Tapi kenapa nggak coba? Yuk, saya tahu kesel. Nggak apa-apa. Kenapa?
Apa yang bikin kesal? Apa cerita? Aku kecewa karena ibu semua keluarga saya jadi berantakan Kenapa sih Pak? karena dia lebih memilih suami yang keduanya dibandingkan yang mempertahankan ini. Mas Farul sudah mulai besar nih. Iya, sudah mulai. tahu masalah. Iya. Mas Farul, yang lewat sudah lewat. Ibu tadi kamu denger ibu ceritakan, ternyata ibu menyesali nih dengan suami yang keduanya itu. Bu, nggak ada orang nggak punya masalah Mas Farul. Sekarang udah mau pisah, nggak pernah datang. Sudahlah, anak itu selamanya nggak mungkin akan menjadi bekas. Nggak bisa, nggak mungkin. Mau nanti sampai mati pun tetap itu ibu. Bahkan ridhonya Allah itu di bawah ridhonya orang tua. Sehebat apapun orang, semulia apapun jabatannya tinggi, kalau orang tuanya nggak ridho, itu Mas. Lebih baik kita biasa sederhana tapi orang tua sama. Lihat tadi Mas, ibu cerita bagaimana beliau menutupin tidak mau cerita kepada orang tuanya. Ini karena saking sayangnya. Gitu. Beliau sadar tadi salah. Beliau ngakuni kesalahan lah, kesalahan. Dan dia dah insya Allah akan berubah. Nah ini yang paling penting Mas Farul ya. Mas Farul, ngerti kan ya? Aku Bismillah, ini sebuah kemuliaan. Nanti kamu jadi orang mulia. Itu Mas Farul. Mulia dunia karena apapun itu Mas. Iya, Mas tadi sudah nyampein aja. Lalu kan waktu itu kita pernah bilang ini ibunya Aru sendiri mau minta maaf, Pak. Coba bayangkan seorang ibu justru mau minta maaf sama anaknya. Coba dipertimbangkan lagi, hilangkan rasa kesal itu. Karena kalau tadi dengar cerita dari awal, dengar kan tadi di belakang kan, bukan semua kesalahan dari ibu kan. Coba dibuka gitu maaf. Ibu boleh mau disampaikan silakan kan. Ibu minta maaf. Ibu awalnya kepengen kamu pada bahagia semua, nggak kayak gini. Tapi semuanya. Coba hilangin rasa kesalnya pelan-pelan. Coba. Ibu kepengen kamu merasakan kasih sayang seorang bapak, tapi malah kayak gini. Ibu salah, ya Allah. Salaman deh, salaman ayo. Iya. Antar Mas. Coba pegang tangan. Bismillah. Hilangin rasa dendam itu. Coba. Udah dengar kan semua tadi di belakang kan udah dengar semua kan. Nangisnya ibu kayak begini. Siapa ada kamu Sebenarnya saya nanya nggak itu marah terus. sama ibu, tapi saya sangat kecewa apa yang diambil putusannya. Iya, tapi ibunya Haru kan udah menyadari itu semua. Iya, Pak Ustadz ya, udah menyadari itu semua. Masya Allah, ibu Udah menyesal segitu bisa menyesalnya. lihat nangisnya sampai Saya belum bisa ngebahagiain anak, Pak Ustaz. Dia masih mikir Saya ya. kepengen bahagiain anak. Apapun saya lakukan. Coba Mas Farid, Mas Farid coba lihat. Ibu pengen membahagiain kamu. Kamu pasti juga pengen kan sama kan? Sama-sama pengen membahagiain. Cuma dalam hal ini belum ketemu. Belum ketemu ya. Karena ada dia udah ngomong nggak marah kok, cuma kecewa. Ya. Kecewa pelan-pelan Mas Farid. Saya mau memaafkan tapi ibu sudah nggak sama dia lagi. Iya, ibu lebih memilih anak daripada orang kayak gitu. Enggak. Ayo, sini, Lebih sini baik. tangannya. Karena ibu yakin Ayo, Mas Allah Farid, pasti ngasih cium rezeki tangan. buat Sudah kita. janji, ibu sudah janji. Udah kalau gitu, Fahmi bantu ibu untuk mencari dia untuk bertanggung jawab kesalahan ini. Cium tangan sama ibu. Cium tangannya. Kamu baik-baik ya. Para pemirsa, hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa besar di mana sang anak, sang ibu berpelukan. Walaupun awalnya berat sekali bagi seorang anak, padahal secara syariah pun ini terbalik. Seharusnya yang minta maaf tuh bukan orang tua, Ya, tapi harusnya anak. Ada sebuah kisah di dalam hadis itu, anak lapor kepada orang tua.
wahai Rasulullah, hartaku sering diambilin sama orang tuaku. Gitu. Apa-apa diminta nih. Rasulullah bilang, anta wa malu kali abika. Kamu, hartamu itu milik bapakmu. Nah ini subhanallah, tapi ada kebaikan. Yang tadinya keras sudah baik. Mudah-mudahan Mas Fahrul dan ibunya dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni. Mungkin kita belum berbanyak berbakti sama orang tua kita. Hari ini mudah-mudahan ini pertemuan yang mulia dan dimuliakan. Mudah-mudahan dirahmatin seterusnya. Satu orang terselamatkan. Masih banyak lagi mungkin yang belum. Kita bangga sama Mas Fahrul. Hebat. Kita takut cerita-cerita orang dulu yang tidak mau mengakui orang tua akan sengsara. Kita tahu maling kundang, apapun yang nggak mau mengakuin ibunya, naudzubillah, hidupnya akan sengsara. Hari ini akan ada kemudahan. Saya yakin Mas Fahrul akan ada banyak kemudahan, rezekinya, jodohnya, pekerjaannya. Insya Allah dengan orang tua. Ya. Ada sebuah menarik, yakin. Hanya berbakti sama orang tua itu kita bisa minta kepada Allah. Ya Allah, saya bakti, saya minta ini. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita, ada orang masuk terperangkap di gua, nggak bisa keluar karena batunya besar. 3 orang ini namanya tawassul bi a'malis sholihah. Dia salah satunya ngomong, ya Allah, saya pernah bakti sama orang tua saya, ya Allah. Karena bakti saya, tolong selamatkan kami, buka pintu gua itu, ya Allah. Tergeser. Itu dengan apa? Namanya wasilah amal soleh. Nah ini Mas Fahrul, ayo minta. Mau sekarang, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Ibu saya, sukseskan saya dunia akhirat. Ibu bisa memberikan anak, anak bisa memberikan ibu. Itu Mas Fahrul pelajaran. Ustaz. Fahrul udah dewasa, udah ngerti masalah dari orang tua Fahrul. Jadi itu pelajaran buat Fahrul. Jangan sampai Fahrul memperlakukan istri nanti seperti itu. Dampaknya adalah ke anak-anak, itu yang paling penting. Yang satu hal yang paling penting adalah ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah, ridhonya orang tua itu harus dicari. Ini Mas Fahrul, udah nanti simpen nomor saya. Mas Fahrul udah kerja apa belum? Kerja. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ada apa kerja nggak kerja, nanti ke pesantren saya. Ya, sama bedah. Ada tinggal gampang. Kalau ada apa-apa, pesantren dah. Ya, udah. Kalau Mas Fahrul karena itu bisa kontak sama ibu. Iya. Iya Mas Fahrul. Iya. Mudah-mudahan. Titip jaga ibunya Fahrul ya. Ustaz, terima kasih semua tausiahnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga, nggak cuma buat kita yang ada di studio, tapi buat pemirsa di rumah. Boleh saya bicara sebentar? Boleh, silakan. Saya mau berterima kasih sama Quran TV, sama Mas Farid udah nemuin anak saya. Saya terima kasih banget. Karena Allah sih Bu, perantara. Iya karena Allah, tapi perantara. Kita perantara aja. Allah yang kasih jalan itu semua. Makasih juga Pak Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan untuk saya juga. Mudah-mudahan zuriyah kita semuanya jadi orang baik. Semuanya. Baik pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini, kisah pagi ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.